Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi pada Bapak dan Ibu guru hebat, guru Indonesia, yang mana kesempatan di pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan diklat Komite Guru Penggerak ataupun Sekolah Penggerak. Bapak dan Ibu guru hebat yang dirahmati Allah, sebelumnya kita berharap ridho dari Allah SWT. Semoga kegiatan diklat ini selalu mendapatkan keberkahan kesehatan, keberkahan ilmu, serta keberkahan rezeki bagi kita semua. Kami mendoakan kepada Bapak dan Ibu guru hebat, semoga selalu dirahmati oleh Allah SWT. Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, bahwa pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pertama, Bapak dan Ibu kira-kira dapat melihat ini Pak dan Ibu ya. Ini adalah dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara SMP Negeri 1 Pura, Sekolah Penggerak. Sesi pada kesempatan ini adalah sesi mandiri dasar-dasar pendidikan Sekolah Penggerak. Bapak dan Ibu, sebelum kita mengetahui dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, mari sama-sama juga kita memahami, menganalisis apa itu dasar-dasar pendidikan. Bapak dan Ibu, apakah sudah memahami dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam Sekolah Penggerak? Nah, saya yakin Bapak dan Ibu sebagian sudah memahaminya. Namun, kesempatan ini mari kita melakukan analisis dan memahami dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bahwa dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah arti dan maksud pendidikan. Menurut pengertian umum, berdasarkan apa yang dapat kita saksikan dalam berbagai ragam pendidikan. Jenis pendidikan itu, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, Bapak dan Ibu guru hebat yang dirahmati Allah, bahwa dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yakni hanya tuntunan dalam hidup. Pertama, apa yang kita ingat? Bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya apa? Bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita, terutama kaum pendidik. Kita berharap anak didik kita mengikuti dari apa yang kita sampaikan. Namun kadang-kadang dengan kecerdasan dan kemampuan serta potensi yang anak itu akan tampil lebih dari yang kita harapkan. Anak-anak itu sebagai makhluk ataupun makhluk sosial, manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu. Karena kekuatan kodrat, kita kaum pendidik hanya dapat menuntun
tumbuh atau hidupnya kekuatan itu, baik kekuatan batin dan kekuatan lahir tersebut, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh itu. Jadi selaku pendidik kita menuntun anak agar dapat hidup yang layak dalam kehidupan ini sesuai dengan kodratnya selaku manusia. Yang ketiga, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah, perlukah tuntunan pendidikan itu? Secara jelas bahwa pendidikan itu adalah perlu, karena pendidikan itulah yang akan menuntun pada anak untuk cakap terhadap kehidupan ini. Meskipun pendidikan itu hanya sebagai tuntunan, namun hidup tumbuhnya anak-anak tetapi perlu juga pendidikan. Itu berhubungan dengan kodrat keadaan dan keadaannya setiap anak. Andai kata anak tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Anak yang dasar jiwanya tidak baik dan juga tidak mendapatkan tuntunan pendidikan, tentu anak tersebut mudah menjadi orang jahat. Namun apabila kita mendidik, memberi tuntunan kepada anak tersebut secara baik, dasarnya sudah baik, akhirnya lebih baik untuk kedepannya. Inilah tuntunan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut. Yang keempat, dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Yang dimaksud dengan istilah dasar jiwa kekuasaan di sini adalah keadaan jiwa yang asli menuntut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan dari luar. Sebagaimana di sini bahwa anak yang lahir di dunia itu diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum tertulis oleh apapun, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya, dalam artian si pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak, kepribadian, budi pekerti, budi seperti yang diinginkan. Teori ini dinamakan teori rasa lapisan lilin yang masih dapat mencoret-coret oleh si pendidik. Namun pada kesempatan ini kita selaku pendidik, mari kita tumbuh kembangkan jiwa anak untuk mencapai harapan dan keinginannya. Yang kelima, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah tabiat yang dapat dan tidak dapat berubah. Makna dari tabiat yang dapat dan tidak dapat berubah di sini adalah seringkali kita melihat anak didik kita yang takut dengan sesuatu, sehingga anak tersebut menjadikan rasa takut ini berkepanjangan. Maka dengan demikian ini adalah tabiatnya. Ada tabiat yang baik dan juga ada tabiat yang tidak baik. Sebenarnya Bapak dan Ibu guru hebat yang dirahmati Allah, sebenarnya anak itu bukan berubah menjadi orang yang berwatak pemberani dengan tadi adanya takut. Namun ini adalah rasa takutnya tidak nampak karena sudah mendapatkan kecerdasan pemikiran. Sebagai contoh, anak yang takut dengan kata ataupun kodok, karena kita berikan penjelasan kepada anak tersebut bahwa kata ini tidak menakutkan, kata ini tidak menggigit, namun geli ataupun menjijikkan. Nah, dengan demikian kita berikan pengarahan seperti itu, bahkan dari kata kecil ini bisa untuk umpan pancing, dipegang dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian ada timbul rasa berani untuk memegang kata tersebut. Nah, inilah akibat dari pengaruh tabiat-tabiat yang ada
di dalam diri tersebut berubah ataupun bisa dirubah. Bapak dan Ibu guru hebat yang dirahmati Allah, akibatnya apa? Akibatnya anak tersebut mulai pandai menimbang dan memikir sesuatu sehingga dapat memperkuat kemauannya untuk tidak takut. Hal inilah yang dapat menutup rasa takut yang asli dimiliki anak tersebut, karena ketakutannya itu akan lenyap dan hilang ataupun tertutup oleh pikiran, maka anak tersebut terkadang hilangnya rasa takut ini tiba-tiba. Jadi Bapak dan Ibu, dengan kita berpikir yang lebih baik, memberikan potensi juga kepada anak kita lebih baik. Yang keenam, apa dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara? Perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti, watak biologis yang tidak dapat lenyap dari jiwa manusia. Kita juga dapat melihat dalam kehidupan setiap manusia. Misalnya, sebagai gambaran, orang yang karena pendidikannya, keadaan dan pengaruh lainnya seharusnya berbudi dermawan, sering memberi, sering mengasihi, namun jika ia memang mempunyai watak dasar yang kikir, pelit, mohon maaf nih Bapak dan Ibu, maka ia akan selalu kelihatan kikir dan pelitnya. Walaupun orang tersebut tahu akan kewajibannya sebagai dermawan terhadap fakir, miskin maupun yang lainnya. Nah, semasa ia tidak sempat berpikir, tentulah tabiat kikir dan tabiat dermawan itu hilang. Namun kalau sudah dia berpikir, mempunyai rasa empati, rasa kasihan, rasa kasih sayang ini timbul, maka rasa kikir, tabiat yang tidak baik ini akan hilang. Yang selanjutnya, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ketujuh, jenis-jenis budi pekerti. Bapak dan Ibu guru hebat yang dirahmati Allah, mengapa kita harus mengetahui jenis-jenis budi pekerti? Ini menurut Profesor Spranger membagi budi pekerti menjadi 6 jenis, yakni berdasarkan pada hasrat orang. Yang pertama, kekuasaan. Yang kedua, agama, religiusnya. Ketiga, keindahan. Keempat, kegunaan atau faedah. Kelima, pengetahuan. Dan keenamnya, menolong, mendermakan atau mengabdi secara sosial. Ini adalah budi pekerti kita. Dalam kehidupan manusia, terutama Homo sapien yang membutuhkan orang lain, yang memberikan kasih sayang juga pada orang lain, kekuasaan ini adalah budi pekerti. Jika kekuasaan memberikan pengaruh terhadap budi pekerti. Kedua, religius, agama memberikan pengaruh juga pada budi pekerti. Ketiga, keindahan pengaruhi dalam budi pekerti. Keempat, kegunaan atau kefaedahan dari sesuatu mempengaruhi juga. Dan yang kelima dan keenamnya, pengetahuan, knowledge, kenyataan dalam kehidupan. Yang keenamnya adalah menolong, mendermakan sesuatu. Yang kedelapan, yang terakhir Bapak dan Ibu, dasar dari pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni naluri pendidikan. Setelah kita mengamati intisari dari naluri, bahwa intisari dari naluri ini adalah maksud dan tujuan pendidikan. Tadi sudah saya jelaskan uraian sebelumnya tentang pendidikan kita. Sekarang akan kami jelaskan lagi bagian-bagian khusus untuk memulai memperkenalkan dasar-dasar pendidikan kita. Bahwa pendidikan ini harus mempunyai ukuran tertentu, teratur. Sebab pendidikan itu sebenarnya berperilaku di tiap-tiap keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya. Ini keteraturan harus ada sehingga menjadikan anak
tersebut terbawa oleh adanya pedagogis insting, yakni keinginan dan kecakapan tiap-tiap manusia untuk mendidik anak-anaknya agar selamat dan bahagia. Naluri inilah yang dinamakan insting inilah disebabkan pula oleh adanya naluri yang ada, ya, naluri pokok yang bertujuan akan terwujudnya keberlangsungan keturunan. Baik Bapak dan Ibu, inilah presentasi saya tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kami persilakan pada Bapak dan Ibu yang telah melihat dan mengamati dari dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang saya presentasikan ini. Mungkin dari Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan, kami persilakan agar kita bisa mengetahui bahwa sangat pentingnya kita mengikuti pendidikan yang ada di Indonesia ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak dan Ibu. Kami persilakan untuk bertanya dan memberi tanggapan apa yang telah saya sampaikan. Bagaimana Bapak dan Ibu? Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf apa yang saya sampaikan ini. Semoga menjadi referensi bagi kita untuk mengikuti program sekolah penggerak, guru penggerak, kepala sekolah penggerak, agar Indonesia menuju pada keemasannya. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.